Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, ketemu lagi dengan kami dari channel NKO News Clan Official. Ada oknum Habib yang awalnya marah-marah. Mungkin dia sangat kecewa karena faktanya mereka itu keturunan Yahudi. Dia kecewa dan tambah marah ketika ada orang yang menyebut dirinya adalah keturunan Yahudi. Tidak terima, saudara. Mungkin dia ingin terus diagung-agungkan sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga tidak terima kalau dia disebut sebagai keturunan Yahudi. Saudara, mereka seolah-olah merasa yang paling benar. Dia tidak mau menerima kritikan, nasihat, dan saran dari orang-orang yang sudah mengetahui secara pasti berdasarkan kajian nasab, kajian sejarah, kajian perilaku, dan kajian tes uji DNA bahwa mereka adalah keturunan Yahudi. Orang-orang yang mengaku oknum habaib itu masih saja sombong, masih saja ingin dimuliakan. Nah, menurut saya perilaku yang seperti itu kategori perilaku yang mazmumah, bukan sebuah perilaku yang bisa kita bilang karimah. Kenapa? Karena akhlak mereka itu loh, maunya diagungkan, maunya menasihati, tapi dinasihati dia tidak mau. Ya, mereka seolah-olah merasa yang paling benar. Nah, itu yang harus kita kritisi dan kita ingatkan terus. Jangan bosan-bosan mengingatkan kepada mereka. Beberapa waktu yang lampau beredar sangat viral video dari oknum-oknum habaib yang menghina dan merendahkan kiai-kiai Nusantara. Kalimat-kalimat yang seharusnya tidak keluar dari orang-orang yang mengaku sebagai ulama dan ahli agama, dia keluarkan. Bahkan tidak segan-segan mereka mencaci maki dan menghujat kaum ulama-ulama Nusantara dengan nama-nama binatang dari kebun binatang, nama-nama penghuni kebun binatang. Nah, inilah yang menurut saya termasuk bukan akhlak yang karimah. Bagaimana dia ceramah yang kelihatan sekali bahwa mereka itu belum siap menerima kenyataan. Menerima kenyataan bahwa mereka sudah terbukti sah dan meyakinkan bahwa memang mereka adalah keturunan Yahudi. Ya, dengan adanya uji tes DNA yang disampaikan oleh Dr. Sugeng Sugiharto, seorang ahli genetika yang sudah menemukan sampel seorang oknum habaib, dan ternyata setelah diuji genetika hasilnya adalah haplogrupnya G. Nah, ini saudara, semestinya kita sarankan kepada oknum-oknum habaib dan juga kepada para muhibin yang masih percaya dan memuja-muja oknum habaib, mau tidak mau, suka dan tidak suka, mereka harus mulai beradaptasi, harus menerima kenyataan, harus bisa menerima kenyataan, supaya mentalnya stabil, nggak seperti sekarang, depresi. Kenapa depresi? Yaitu tadi, nggak siap menerima kenyataan bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tapi terindikasi kuat sebagai keturunan Yahudi. Nah, saudara, sekarang ini mereka sudah mulai memframing, menuduh kalau dulu kalimat-kalimat yang digunakan adalah nama-nama penghuni kebun binatang, sekarang mereka menyebut kita dajjal. Jadi orang-orang yang berani menuduh mereka, bukan menuduh, menunjukkan fakta. Bagi oknum habaib tadi, bagi dia, orang-orang yang berani mengatakan bahwa oknum Ba'alawi adalah keturunan dari Yahudi, sebenarnya bukan mengatakan, tetapi menunjukkan fakta kepada para oknum Habib Ba'alawi itu, bahwa mereka keturunan Yahudi. Itu dibilang dajjal. Saya ulangi, dibilang dajjal. Kalau mereka seorang yang memang alim, semestinya tidak membalas kritikan dengan cacian dan hinaan. Ya, semestinya mereka bisa menahan diri daripada mereka marah-marah dan menimbulkan efek psikologis dan bisa depresi.
maka sebaiknya mereka berusaha mulai sekarang untuk beradaptasi. Saya sarankan, mending Bapak, kalau tidak percaya bahwa Bapak adalah keturunan Yahudi, di dalam tubuh Bapak bukan mengalir darah suci Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tetapi mengalir darah dari Yahudi. Kalau Anda tidak percaya Bapak tinggal tes DNA. Begitu saja. Kalau Anda mengaku sebagai keturunan Rasulullah, syukur-syukur Anda terbukti sebagai keturunan Rasulullah, punya haplogrup bukan G, tetapi J. Apa itu mungkin? Mungkin saja. Siapa tahu leluhur Anda di masa lalu ada yang menikah dengan pribumi, dan pribumi dari Bani Wali Songo itu sudah terbukti sah dan meyakinkan benar-benar sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan tes uji DNA, kajian sejarah, dan kajian kitab-kitab nasab. Sehingga keturunan Bani Wali Songo itu tidak tertolak, atau dengan kata lain benar-benar terkonfirmasi sebagai keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik itu didasarkan kepada kajian pustaka dan juga uji tes DNA. Nah, dari Bani Alawi belum terbukti, belum terkonfirmasi, baik berdasarkan kajian pustaka dan kajian uji tes DNA. Makanya Kiai Haji Imaduddin Utsman di dalam tulisan beliau yang terbaru mengatakan bahwa Oknum Habaib Ba'alawi itu nasabnya tertolak berdasarkan pustaka, kajian-kajian pustaka, dan tertolak berdasarkan uji tes DNA. Ya, itu clear. Kemudian di dalam tulisannya yang lain juga beliau menyebutkan bahwa nasab Bani Alawi itu diisbat mimpi-mimpi. Kemudian juga disampaikan mustahil Bani Alawi itu adalah keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, apalagi kalau didasarkan kepada uji tes DNA tadi. Ya, saudaraku semuanya harus paham itu. Jadi Habib Ba'alawi harus mulai beradaptasi menerima kenyataan itu. Begitu ya. Nah, dan masalah perdebatan kitab itu kita anggap selesai, game over. Saya tadi malam dalam live streaming mengatakan selesai, sudah. Sekarang memang kita harapkan kepada para Bani Alawi untuk melaksanakan tes DNA. Kalau panjenengan pengen hidup tenang, ya harusnya punya kartu identitas sebagai keturunan Yahudi atau keturunan Rasulullah didasarkan kepada kartu hasil tes uji DNA. Ya, dia ini mengatakan yang sangat-sangat menurut saya tidak menunjukkan seorang yang menganggap dirinya ulama, yang berakhlakul karimah. Ini namanya majmumah. Saya itu terus terang saudaraku, mendengar berita kayak gini itu rasanya kok bisa gitu. Hati saya bertanya-tanya, kok ya masih ada gitu oknum-oknum yang nggak sadar. Cobalah Bapak sadar diri, Bapak sadar diri. Sadarilah, adaptasilah bahwa memang panjenengan itu keturunan Yahudi dan tidak terkonfirmasi. Panjenengan tertolak nasabnya kalau mengaku keturunan Rasulullah, ya. Wow, ini bahasanya halus sekali, tapi menusuk saudara. Katanya setan iblis wajahnya sudah tidak menakutkan sekarang. Wajahnya enak dipandang. Ini nyindir nih, ini nyindir siapa nih? Ya, coba, siapa lagi kalau bukan menyindir orang-orang yang sedang mengkritik para oknum-oknum habaib itu. Ya menurut saya mengingatkan lah, ya mengingatkan oknum-oknum habaib itu bahwa mereka bukan keturunan Rasulullah. Ya, Masya Allah, katanya kalimat-kalimatnya enak diikuti. Saudara, ya mereka itu kan mereka sendiri sebenarnya menurut saya ini meludah menerpa muka sendiri. Ya, dia menuduh, tetapi mereka itu dajjal. Masya Allah. Apakah Bapak nggak bisa tidak mencaci maki seperti itu? Nanti kalau kita balas, katanya kita memecah belah umat, katanya kita menyebarkan provokasi kebencian.
Bapak, kalau Bapak tidak mencubit, ya tidak akan kita cubit. Ya kan, siapa menebar angin dia akan menuai badai. Bapak ini sedang menebar apa? Caci maki. Nanti kalau dibalas caci maki malah terpuruk, nanti malah ngamuk-ngamuk. Gimana coba? Ya, saya jadi males deh kalau ketemu orang begini nih ya. Tapi nggak apa-apa lah. Demi mengedukasi umat, masyarakat juga untuk memberikan apa hiburan ya. Yang mencacikan golongan mereka, kalau dulu ada yang mencaci bangsat, anjing, nah, ini kan ada jejak digital. Itu kan ini mereka itu suka memutarbalikkan fakta ya. Ya kan? Ngakak dong saya jadinya kalau begini. Sekali lagi saya katakan, ini ibaratnya meludah menerpa muka sendiri, menimpa muka sendiri, Bung. Kalian ini gimana, Bung? Duh, gimana ya? Saya tuh heran ya mereka itu. Gimana ya? Sukanya membolak-balikkan fakta gitu loh. Dia nggak terima kan? Habaib dibilang Yahudi, nggak terima. Itu mending. Saya ingatkan, Anda dibilang Yahudi itu baik. Karena banyak orang-orang yang Yahudi nih. Yahudi itu bangsa yang kategori pinter. Ya, kita nggak ngomongin tentang kelemahannya ya. Kita ngomongin kebaikan. Orang Yahudi itu baik. Banyak yang pinter-pinter. Yang Muslim juga banyak. Kenapa? Dibilang Yahudi Anda nggak terima. Yahudi itu sebutan lebih baik lah daripada Anda disebut nama-nama binatang yang tadi saya sebut Anda. Dia bilang anjing. Ya. Loh, daripada disebut binatang. Ini logika akal sehatnya nggak nyampe nih orang. Mohon maaf Bapak, perlu saya luruskan nih. Ya, ketika Bapak disebut Yahudi, ketika para Bani Alawi disebut keturunan Yahudi, itu manusia, itu bangsa, itu bangsa, itu manusia golongannya. Tapi ketika Anda, lalu para oknum-oknum Habib itu menyebut anjing, menyebut jangkrik, menyebut apa lagi itu, ya, nama-nama binatang, itu jauh lebih buruk, jauh lebih merendahkan. Lebih beruntung Anda disebut sebagai keturunan Yahudi. Betul apa? Betul saudara. Ya, gimana sih Bapak? Nggak apa-apa. Walaupun kalian itu keturunan Yahudi, kita hormati karena jasa-jasa Yahudi juga banyak. Siapa yang menciptakan teknologi HP ini misalnya ya. Jadi tolonglah Bapak, Bapak jangan merendahkan bangsa Yahudi Bapak. Ini orang Yahudi bisa marah Bapak terhadap Anda. Karena Anda dengan menolak disebut Yahudi seolah-olah Anda merendahkan bangsa Yahudi. Bagaimana Bapak ini? Masya Allah, dia mengklaim, dia mendoktrin. Memang mereka dicetak, dicipta oleh Allah untuk menjadi dajjal pada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak bukan keturunan Rasulullah. Bapak itu hanya mempelintir hadis, mempelintir dalil. Ya, Bapak itu ya mengaku-ngaku keturunan Rasulullah. Nah, ada ahlul bait, katanya hanya Bapak yang ahlul bait. Katanya ahlul bait itu Habib. Hanya Habib yang ahlul bait. Gimana Bapak ini? Kalimat ini saya kritisi. Katanya kalau ada yang benci kepada anak cucu Rasulullah, itu kan. Nah, kalau ada umat Muhammad yang benci kepada anak cucu Rasulullah. Ini saya klarifikasi dua hal. Yang pertama Bapak, saya ingatkan, tidak ada yang membenci umat Rasulullah, tidak akan ada yang mengaku umat Rasulullah tidak akan membenci keturunan Rasulullah, tidak akan. Ya, tidak akan, tidak ada yang membenci. Itu yang pertama. Jangan salah paham Bapak. Kalau mengkritik Habib itu jangan diartikan membenci keturunan Rasulullah. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak hanya mengaku-ngaku. Bapak ini hanya mengaku keturunan Rasulullah. Panjenengan Bapak bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam.
sudah terbukti berdasarkan kajian-kajian pustaka, kitab-kitab nasab dan ke kitab-kitab sejarah dan juga tes uji DNA, panjenengan itu Bapak keturunan Yahudi. Haplogrupnya G, Bapak. Gimana Bapak ini? Jangan ngaku-ngaku dong. Lalu kalau kalian minta agar kita mengagung-agungkan panjenengan, meminta agar kita mengakui panjenengan sebagai keturunan Rasulullah, ya buktikan dong. Jangan dulu, kita nggak mudah percaya sekarang. Bapak dan para oknum-oknum habaib Ba'alawi seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia, boleh mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah. Tapi buktikan, sudah saatnya Anda harus membawa kartu ID card yang di situ isinya adalah menjelaskan atau menuliskan hasil tes uji DNA. Apa benar Anda keturunan Rasulullah? Selesai Bapak nggak usah teriak-teriak nuduh-nuduh orang keturunan Dajjal. Malah dosa Bapak. Apa Bapak merasa nggak punya dosa, merasa orang suci hanya gara-gara merasa dan mengaku keturunan Rasulullah? Tidak, panjenengan sebagai keturunan Rasulullah kan hanya ngaku-ngaku. Panjenengan juga belum membuktikan dengan tes DNA. Begitu Bapak. Bapak juga jangan marah. Sekarang saya konten, saya nasihati kalau mau. Ya, saya tujuannya kan untuk mencerdaskan umat, juga mengingatkan Bapak tuh supaya berhenti mengaku-ngaku sebagai keturunan Rasulullah, mengingatkan Bapak supaya terus segera beradaptasi gitu pada situasi yang baru ini. Mau nggak mau, suka atau nggak suka, Bapak harus sudah mulai beradaptasi, menyesuaikan diri di mana sekarang ini terus bertambah dari hari ke hari. Orang-orang sudah mulai sadar dapat hidayah dari Allah. Sudah banyak yang mulai tahu bahwa Bapak dari Bani Alawi ini bukan keturunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, gitu. Ya, gimana Bapak ini kok memutarbalikkan fakta? Kita ini Indonesia ini bahkan seluruh dunia ini udah maju, udah memasuki zaman baru, abad modern Bapak, yang bisa membuka kebenaran yang mungkin selama ini berabad-abad ditutup-tutupi. Yang sudah berabad-abad ditutup rapat, tapi karena kemajuan teknologi Allah membuka kebenaran itu pada akhirnya. Dan suka nggak suka, walaupun pahit rasanya, sakit di hati, ya harus nerima dong Bapak. Ini Bapak, saya perlu luruskan lagi, ya. Panjenengan bukan anak cucu Nabi Muhammad, clear. Jangan pakai istilah itu. Istilah itu adalah doktrin untuk membodohi masyarakat dan umat. Kita orang awam untuk memahami penjelasan Bapak nggak butuh ilmu. Ya, karena apa? Yang namanya anak cucu ya, kalau kita bicara anak ya Sayyidah Fatimah, ya kan? Anaknya Rasulullah, ya kan? Kemudian cucunya, anaknya dari Sayyidina Ali, ya. Panjenengan sudah bukan anak cucu. Jangankan anak cucu, dibilang juri aja panjenengan bukan. Panjenengan ini sudah saya bilang tadi berulang kali, ada bahasanya tuh. Berulang kali aku katakan Bapak bukan keturunan Rasulullah. Bapak ini keturunan Yahudi, Pak. Bapak harus siap menerima kenyataan itu. Bapak tinggal adaptasi, Pak. Masya Allah, Bapak ini Masya Allah. Bapak, kita nggak mencaci maki Bapak, Masya Allah. Dari awal bahasa saya itu mengingatkan. Bahkan saya menghormati Bapak loh. Ya, saya tidak menghujat dengan memakai nama-nama kebun binatang seperti keluarganya Bapak tuh. Saya sampai sekarang Bapak, untuk Bapak tahu aja, ini saya menasihati. Saya nggak menemukan jejak digital keturunan Bani Wali Songo yang mulutnya sekotor saudara Bapak itu.